Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda dari kelas C, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sistem endokrin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem endokrin, jenis-jenis hormon, dan kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh hormon pada sistem endokrin. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi atau mensekresi hormon dan mengirimkan langsung ke dalam darah tanpa melewati saluran ataupun duktus. Nah, dasar dari sistem endokrin ini ada dua, yaitu hormon dan juga kelenjar endokrin. Hormon merupakan senyawa atau zat yang dihasilkan dari kelenjar endokrin dan merupakan penghantar kimiawi yang dilepaskan ke dalam darah dan diteruskan oleh sel-sel tanggap ke organ-organ yang membutuhkan. Sedangkan kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon yang mana tidak memiliki saluran pembuangan sehingga hormon yang disekresi akan langsung menuju ke dalam darah. Karakteristik dari kelenjar endokrin ini ada 4. Yang pertama, tidak memiliki saluran sehingga sekresi hormon langsung masuk ke dalam darah. Yang kedua, mensekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali pada kelenjar paratiroid. Yang ketiga, kelenjar ini memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi oleh pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Dan yang keempat, kelenjar endokrin ini mensekresi hormon. Akan tetapi, sekresi hormon ini dapat dihambat oleh hormon lainnya dan juga non-hormon dalam darah dan juga sistem saraf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelenjar endokrin dan juga hormon-hormon yang dihasilkannya. Tahukah teman-teman bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat 7 jenis kelenjar endokrin. Ketujuh kelenjar endokrin ini menghasilkan hormon-hormon tertentu yang akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketujuh kelenjar endokrin ini terdiri atas 1. Kelenjar hipofisis, 2. Kelenjar tiroid, 3. Kelenjar paratiroid, yang keempat kelenjar suprarenal atau adrenal, yang kelima kelenjar timus, yang keenam kelenjar pankreas, dan yang ketujuh yaitu kelenjar kelamin. Nah, pada kelenjar kelamin ini dibagi menjadi 2, yaitu kelenjar ovarium pada perempuan dan yang kedua kelenjar testis pada laki-laki. Yang pertama merupakan kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang terletak di dasar tulang tengkorak di dalam fosa hipofisis tulang sphenoid. Teman-teman, kelenjar ini disebut sebagai master of gland loh, atau pemimpin dari kelenjar-kelenjar lainnya. Kira-kira kenapa ya disebut seperti itu? Jadi, kelenjar hipofisis ini disebut sebagai master of gland karena hormon-hormon yang dihasilkan pada kelenjar ini mengatur kegiatan kelenjar-kelenjar lainnya. Teman-teman, kelenjar hipofisis ini terdiri atas 2 lobus, yaitu lobus posterior dan juga lobus anterior. Nah, di antara kedua lobus ini dikenal juga yang namanya pars intermedia, yaitu bagian tengah. Pada bagian tengah ini juga dihasilkan hormon loh. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hormon yang dihasilkan pada lobus anterior. Pada lobus anterior ini dihasilkan 6 hormon. Yang pertama yaitu hormon somatotropik. Hormon ini merupakan hormon yang mengatur pertumbuhan tubuh. Yang kedua yaitu hormon tirokotropik, yaitu hormon yang mengatur kegiatan kelenjar tiroid dalam menghasilkan atau memproduksi hormon T3 dan T4. Yang ketiga yaitu ACTH atau hormon adrenokortitropik, merupakan hormon yang mengatur kegiatan kelenjar suprarenal atau adrenal. Dan yang keempat yaitu hormon gonadotropik. Hormon ini merupakan hormon yang dipengaruhi oleh follicle stimulation hormone atau biasa disingkat dengan FSH. Hormon ini merupakan hormon yang merangsang
perkembangan folikel graft dalam ovarium, dan juga pembentukan spermatozoa dalam tesis. Yang kelima yaitu luteinizing hormone atau LH. LH ini merupakan hormon yang merangsang pembentukan estrogen dan progesteron dalam ovarium dan juga testosteron dalam testis. Yang keenam yaitu hormon prolaktin. Hormon prolaktin merupakan hormon yang merangsang air susu dan juga hormon yang mempertahankan korpus luteum selama kehamilan. Yang kedua yaitu hormon-hormon yang dihasilkan pada lobus posterior. Nah, pada lobus posterior ini dihasilkan dua hormon. Yang pertama yaitu ADH atau antidiuret hormon. Antidiuret hormon ini merupakan hormon yang mengatur jumlah air yang dikeluarkan oleh ginjal. Yang kedua yaitu hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin ini merupakan hormon yang merangsang dan memperkuat kontraksi uterus selama persalinan atau melahirkan dan juga pengeluaran air susu ibu pada saat menyusui. Nah, pada bagian pars intermedia atau bagian tengah ini hanya dihasilkan satu hormon saja, yaitu melanocyte stimulation hormone atau biasa disingkat dengan MSH. MSH ini merupakan hormon yang bertanggung jawab pada pewarnaan kulit kita. Kedua yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak di dalam leher di bagian depan bawah dan juga melekat pada dinding taring. Kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar yang sekresinya diatur oleh hormon tirotropik yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar tiroid ini menggunakan yodium dari makanan yang kita konsumsi untuk menghasilkan hormon. Dan hormon yang dihasilkan itu ada dua, yaitu hormon T3 atau triiodothyronine dan juga hormon T4 atau tiroksin. Hormon T3 dan T4 ini berfungsi untuk mengatur kecepatan kerja dan metabolisme sel-sel dalam tubuh. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang berjumlah 4 yang terletak di sisi kelenjar tiroid di dalam leher. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yaitu parahormon atau paratiroid hormon yang biasa disingkat dengan PTH. Sintesis PTH ini dikendalikan oleh kadar kalsium dalam plasma. Nah, hormon paratiroid ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan melepaskan kalsium dari tulang. Yang kedua yaitu meningkatkan reabsorpsi kalsium dalam tubulus ginjal, dan yang ketiga yaitu meningkatkan absorpsi kalsium dari makanan dalam usus. Yang keempat yaitu kelenjar suprarenal atau adrenal. Kelenjar suprarenal atau adrenal ini merupakan kelenjar dengan jumlah 2 dan terletak di bagian atas ginjal kiri dan kanan. Sekresi kelenjar suprarenal ini diatur oleh hormon ATCH yang diproduksi atau disekresi oleh kelenjar hipofisis. Kelenjar suprarenal ini dibagi atas 2, yaitu bagian luar atau korteks dan juga bagian dalam atau medula. Yang pertama yang kita bahas adalah hormon-hormon yang dihasilkan pada bagian korteks atau bagian luar. Pada bagian korteks ini dihasilkan 3 hormon. Yang pertama yaitu hormon aldosteron. Hormon aldosteron ini merupakan hormon yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan elektrolit, mempertahankan tekanan darah dalam keadaan normal dan juga syaraf jantung. Yang kedua yaitu hormon glukokortikoid. Hormon glukokortikoid ini merupakan hormon yang mengatur metabolisme glukosa, metabolisme elektrolit, dan juga metabolisme cairan. Dan yang ketiga yaitu androgen atau hormon seks. Yang kedua yang kita bahas adalah hormon yang dihasilkan pada bagian medula atau bagian dalam. Pada bagian medula ini dihasilkan 2 hormon, yaitu hormon adrenalin dan juga hormon non-adrenalin. Hormon adrenalin merupakan hormon yang berperan dalam segala
tindakan yang berhubungan dengan peningkatan fisiologis tubuh manusia. Peningkatan fisiologis tubuh manusia ini seperti peningkatan kecepatan pernapasan. Sedangkan hormon non-adrenalin merupakan hormon yang bekerja kebalikan dari hormon adrenalin. Sehingga jika hormon adrenalin meningkatkan, maka hormon non-adrenalin ini menurunkan atau memperlambat. Contohnya, menurunkan kecepatan pernapasan. Kelima yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang terletak di sepanjang rongga trakea di bagian atas rongga dada, tepatnya di dalam mediastinum, di belakang tulang sternum. Kelenjar timus ini berukuran besar pada saat anak-anak dan juga remaja, tetapi mengecil pada saat dewasa. Kelenjar timus ini berperan dalam mengatur pertumbuhan dan juga sistem imun. Salah satu hormon yang dihasilkan pada sistem imun yaitu timosin, yang berfungsi untuk merangsang sel limfosit T. Yang keenam yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar besar yang terletak di samping usus kecil dan juga lambung. Sekresi hormon kelenjar pankreas ini diatur oleh Langerhans. Kelenjar pankreas ini terdiri atas dua sel, yaitu sel alfa dan sel beta yang memproduksi hormon yang berbeda. Pada sel alfa diproduksi hormon glukogen yang berfungsi dalam meningkatkan kadar glukosa atau memproduksi glukosa dalam darah. Sedangkan sel alfa berfungsi dalam memproduksi hormon insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar kelamin pada wanita yaitu kelenjar ovarium, dan kelenjar kelamin pada laki-laki yaitu kelenjar testis. Yang pertama yang kita bahas yaitu kelenjar ovarium. Nah, pada kelenjar ovarium ini dihasilkan dua hormon, yaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Hormon estrogen merupakan hormon yang dihasilkan oleh folikel the Graaff yang dipengaruhi oleh FSH, yang berfungsi untuk menimbulkan ciri kelamin sekunder pada wanita, menstimulasi ovulasi, dan juga menebalkan endometrium. Sedangkan hormon progesteron merupakan hormon yang dihasilkan oleh korpus luteum yang dipengaruhi oleh RH, yang berfungsi untuk mempersiapkan kehamilan dan juga melahirkan. Yaitu kelenjar testis. Kelenjar testis ini menghasilkan tiga hormon, yaitu hormon estrogen, androgen, dan juga hormon testosteron. Hormon estrogen merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel Sertoli yang berfungsi untuk mengatur spermiasi. Sedangkan hormon androgen merupakan hormon yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan primer pada laki-laki, misalnya pembentukan sperma. Dan hormon testosteron merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel Leydig yang berfungsi dalam mengatur kemunculan ciri kelamin sekunder pada pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi, dan mendorong timbulnya dorongan seks. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu gangguan pada sistem endokrin. Gangguan pada sistem endokrin terjadi akibat kekurangan atau kelebihan hormon di dalam tubuh kita. Di sini saya akan membahas 5 gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama yaitu dwarfisme. Dwarfisme terjadi akibat kekurangan hormon somatotropik sehingga pertumbuhan menjadi terhambat. Yang kedua yaitu gigantisme. Gigantisme terjadi akibat kelebihan hormon somatotropik sehingga pertumbuhan menjadi berlebihan. Yang ketiga yaitu gondokan. Gondokan merupakan pembengkakan pada kelenjar tiroid akibat kelebihan hormon tiroid. Yang keempat yaitu hipotiroidea. Terjadi akibat kekurangan hormon tiroid yang dapat menyebabkan kratinisme, yaitu tubuh menjadi pendek akibat tulang dan otot yang terhambat untuk tumbuh. Yang kelima yaitu diabetes mellitus. Terjadi karena kadar glukosa dalam darah meningkat. Hal ini dikarenakan produksi glukosa oleh sel alfa yang meningkat atau kadar hormon insulin yang menurun
sehingga tidak dapat menstabilkan kadar glukosa di dalam darah. Sekian dari pemaparan materi tentang sistem endokrin oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.